Pada kisah yang lalu diceritakan, Anting Wulan tengah menjadi cemas karena kakangnya Raden Sakapalwaguna ditawan oleh kelompok Prabu Sora. Ia merasa belum mampu untuk membebaskan kakangnya dengan menggempur mereka secara terang-terangan dan beradu dada. Sementara itu di muka gua persembunyian kelompok Prabu Sora, ayo katakan anak muda, apa yang terjadi dengan dirimu? Ayo, mengapa kau terluka parah seperti ini? Aku terjatuh dari tebing di pinggir barat hutan ini. Dan kemudian aku merangkak hingga ke tempat ini. Kau masih juga tidak mau berterus terang. Ayo, berterus teranglah. Apa yang telah terjadi dengan dirimu? Apakah kau telah bertempur dengan seseorang? Dan apakah kau berada di hutan ini bersama dengan kawanmu, Raden Sanjaya, atau wanita yang datang bersamamu? Jika memang dia tidak mau menjawab, biarkanlah. Sebentar lagi, jika kesehatanku pulih, aku yang akan mengorek keterangan dari mulutnya dan sekaligus mengorek isi perutnya. Jagalah dia baik-baik. Baik. Bagaimana keadaanmu sekarang, Amista? Tubuh hamba kini telah menjadi segar, dan kesehatan serta tenaga hamba telah pulih sebagian. Mungkin malam nanti, jika hamba beristirahat terus, akan kembali seluruh tenaga hamba. Iya. Sebaiknya nanti malam saja kau beristirahat. Sekarang kita lanjutkan perjalanan kita. Kemanakah tujuan kita ini, tuanku? Pergi sejauh-jauhnya dari wilayah Galuh. Dan di tempat yang baru, kita akan memikirkan rencana kita selanjutnya. Lalu bagaimana dengan Indraprasta? Kita tidak mungkin kembali ke sana. Biarkan saja. Anakku dapat mengurus kerajaan itu dengan sebaik-baiknya. Dan tanpa kehadiranku di sana, Indraprasta justru akan menjadi aman. Sanjaya tentu tidak akan mengganggu Seruni putriku. Kita berangkat beberapa saat lagi. Bersiaplah, Amista. Jaga baik-baik tawanan kita itu, Langkan. Baik, tuanku. Kau benar-benar keras kepala, anak muda. Kau membuat aku jadi kehilangan muka di hadapan Baginda. Berhenti, Langkan. Ada apa? Kenapa kau menghentikan pekerjaanku? Pekerjaanmu saat ini adalah menjaga tawanan itu, bukan memukulnya lagi. Jika aku mau memukulnya, apa hakmu? Ingat, saat ini kau bukan lagi seorang patih. Kau tidak mempunyai kekuasaan apapun. Jangan coba-coba melarangku. Aku akan memukul ataupun membunuh, bukan urusanmu. Apa muka anak muda ini? Langkan, kau benar-benar biadab. Setan kau, Suraprabha. Apakah orang itu perlu aku beri ajaran, Kakang? Aku sanggup untuk membuatnya merangkak di hadapan Kakang. Biarlah Adi Soma. Kau jagalah saja dia. Aku akan menghajar anak muda ini. Ajarlah anak muda itu, Kakang. Aku akan menjaga orang tua itu. Rasakan ini anak muda celaka. Ki Suraprabha memandangi Langkan dengan mata yang merah membara. Rasa-rasa
Rasanya ingin sekali ia menubruk dan menyerang murid Segoro Ireng yang tidak lagi memandang dirinya sebagai seorang pimpinan. Akan tetapi, mengingat akan baginda yang sangat memerlukan mereka, Ki Suraprabha mengurungkan niatnya dan kemudian melompat meninggalkan langkah yang mengumbar nafsu dan amarahnya pada Raden Sakapalwaguna. Sementara itu tanpa setahu mereka, dari semak-semak belukar yang rimbun, sepasang mata memperhatikan semua kejadian di muka gua itu. Setan, Dewa, apa yang harus aku lakukan saat ini? Haruskah aku keluar dan menolongnya? Tapi tidak mungkin. Prabu Sora dengan mudah akan dapat mengalahkan diriku. Ia berada dalam keadaan sehat, sedangkan keadaanku saat ini untuk menghadapi 3 orang Segoro Ireng pun belum tentu aku sanggup. Itu Prabu Sora dan Resi Amista sudah keluar kembali dari gua persembunyiannya. Mereka telah berkumpul dan Kakang Saka berada satu kuda dengan murid dari Segoro Ireng itu. Aku akan mengikutinya kemanapun mereka pergi. Ya, mereka berangkat. Mereka menghindari jalan-jalan ramai serta kota-kota besar. Jika mereka berkuda terus-menerus hingga sore hari, tentu aku tidak akan dapat mengikutinya. Dewa tak aku. Mudah-mudahan saja mereka berhenti dan beristirahat beberapa saat. Sudah tidak kuat lagi. Hilanglah sudah semuanya. Dan aku kembali terasa sakit. Aku harus mendapatkan kuda untuk mengejar mereka. Atau aku akan semakin jauh tertinggal olehnya. Biarlah, akan kutunggu di sini. Aku akan memberikan antingku ini, perhiasanku ini, dan juga gelang ini. Kukira cukup sebagai penukar kuda. Mudah-mudahan saja ada penunggang kuda yang lewat di tempat ini. Berhenti di depan. Cari tempat yang cukup baik untuk beristirahat. Carilah sesuatu untuk dimakan, Sura. Dan kau juga, Langkan. Setelah beberapa saat mengisi perut, kita akan lanjutkan perjalanan hingga hari menjadi gelap secara utuh. Marilah turun dan beristirahat, Amista. Tempat itu kedatangan Resi Amista
dan juga murid-murid dari Segoro Ireng membuatnya menjadi terbiasa dengan berbagai bentuk kebiadaban. Aku tidak bisa lagi mengikutinya. Sekaranglah saatnya. Ya, aku akan mencoba untuk melarikan diri meninggalkannya. Tapi sebelumnya, aku harus menolong kesatria muda sahabat dari Nona Wulan. Aku harus kembali segera. Sementara anak muda itu hanya diawasi oleh 2 orang murid Segoro Ireng. Baginda berada cukup jauh dari mereka. Dengan serangan yang mendadak, aku yakin aku akan dapat membuat kedua orang murid Segoro Ireng itu tidak berdaya. Akan kudekati mereka. Bagus. Mudah-mudahan seranganku pada 2 orang itu tidak akan menimbulkan suara yang mencurigakan. Jarak yang cukup untuk melancarkan serangan ganda. Ada apa itu di sana, Soma? Celaka. Telinga Baginda cukup tajam. Hamba tuanku, hamba mendapatkan seekor babi yang gemuk. Binatang ini masih bergerak melawan. Ki Surapraba yang sudah menjadi kepalang basah segera membinasakan 2 murid Segoro Ireng dan kemudian mengangkat perlahan-lahan tubuh Raden Sakapalwaguna ke atas kuda. Sementara itu, Raden Sakapalwaguna menyaksikan semua itu dengan pandangan keheran-heranan. Ia tidak mengerti dengan situasi yang tiba-tiba saja berubah. Kembalilah ke arah selatan. Kawan wanitamu menunggumu di sana. Dia juga dalam keadaan lemah. Aku akan menahan Langkan, murid Segoro Ireng lainnya. Berhati-hatilah kau. Perlahan-lahan kuda itu dihela oleh Raden Sakapalwaguna, seakan-akan mengerti akan kehendak tuannya. Kuda itu berjalan setindak demi setindak. Sementara itu Langkan yang kembali mencari hewan buruan menjadi terkejut ketika melihat seekor kuda menjauhi dari tempat peristirahatan Prabu Sora. Belum lagi ia sempat berteriak, sebuah pukulan yang keras menerpa tubuhnya. Siapa kau? Pengecut, biadab, kiranya engkau. Setan, pengecut, pengkhianat. Kau akan mendapat hukuman dari Sri Baginda. Berhenti! Apa yang terjadi dengan kalian? Mengapa kalian bertempur kembali? Di mana tawanan? Ki Sura mengkhianati kita, tuanku. Ia telah melepaskan tawanan kita. Anak muda itu lari ke arah sana, tuanku. Kau jagalah pengkhianat itu, Amista. Aku akan mengejar tawanan kita. Iya. Ki Surapraba yang merupakan pembantu utama dari Prabu Sora pada beberapa tahun yang lalu, pada masa mudanya adalah seorang gembong perampok yang amat ditakuti dan mempunyai banyak pengikut di sekitar hutan Panawangan, Raja Desa, dan Rancah. Kini menghadapi serangan-serangan ganas dan tidak mengenal aturan dari murid Segoro Ireng, sikapnya menjadi berubah sebagaimana dahulu. Berubah seperti ini sikapnya. Aku adalah seorang bajingan, seorang pemimpin bajingan.
Aku telah menjadi besar sebelum kau belajar sejurus kepandian pun, Langkan. Ayolah, kita lanjutkan pertarungan kita. Kau boleh mengaku dirimu seorang pemimpin bajingan ataupun pemimpin gerombolan perampok. Tapi yang kini berada di hadapanmu adalah murid Segoro Ireng. Yang mampu membuat pimpinan bajingan seperti dirimu merangkak meminta ampun di hadapanmu. Kita lihat saja, Langkan. Iya. Langkan, tendangan kakinya sangat berbahaya. Jangan khawatir, Tuan Kurusi. Lihat saja nanti. Pertempuran antara Ki Suraprabha dan murid dari perguruan Segoro Ireng terus berlangsung dengan serunya. Peringatan Resi Anista tidak digubris oleh Langkan. Dan beberapa saat kemudian... tendangan keras dari Ki Suraprabha dengan telak mengenai pinggang Langkan, dan murid dari perguruan Segoro Ireng itu terlempar jatuh keluar arena. Nah, para pendengar sekalian, bagaimanakah kisah selanjutnya?